Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Prayoga, NPM 1714151042, ingin mempresentasikan PPT saya yang berjudul Rencana Jalur Interpretasi Wisata Alam di Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan. Jurnal ini ditulis oleh Iputu Ngurah Aditya Nugraha, Niluh Made Pratnyawati, dan Luri Sevita Yusiana. Latar belakang penelitian. Desa Jatiluwih memiliki potensi alam yang dapat menarik wisatawan untuk berkunjung. Potensi alam yang dimiliki Desa Jatiluwih berupa sumber mata air, air terjun, bendungan, dan sawah berundak. Potensi alam dari Desa Jatiluwih bisa digunakan untuk penyampaian informasi tentang pelestarian air kepada pengunjung melalui kegiatan interpretasi. Rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, apa saja atraksi di jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana perencanaan jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Tujuan dari penelitian ini yaitu: pertama, mengidentifikasi jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Kedua, menganalisis jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Dan yang terakhir adalah merencanakan jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Manfaat penelitian. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah dapat mengetahui atraksi wisata alam yang ada di Desa Jatiluwih, sehingga memudahkan dalam pengembangan potensi wisata dan dapat merencanakan jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih, sehingga memberikan kepuasan dan pengetahuan yang lebih mendalam bagi para wisatawan yang berkunjung. Waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 9 bulan, yaitu dari bulan Desember 2016 sampai Agustus 2017. Tempat penelitian ini yaitu Desa Jatiluwih, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Bali. Alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ATK atau alat tulis kantor, GPS, kamera, dan komputer. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan deskriptif kualitatif dan pengambilan data melalui observasi dan studi kepustakaan. Tahapan penelitian. Tahapan yang ada dalam penelitian ini yaitu: yang pertama, persiapan, kemudian inventarisasi, kemudian analisis, kemudian sintesis, dan yang terakhir adalah perencanaan. Hasil dan pembahasan. Pada gambar 1 adalah peta tata ruang jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Berdasarkan potensi dan keadaan tapak, penataan ruang dibagi menjadi empat, yaitu ruang hulu, ruang tengah, ruang hilir, dan ruang penerimaan. Dalam peta ini, zona penerimaan disimbolkan dengan warna ungu, kemudian zona hulu disimbolkan dengan warna biru, kemudian zona tengah disimbolkan dengan warna coklat, kemudian zona hilir dilambangkan dengan warna hijau. Seperti yang terlihat pada peta, zona hilir yang berwarna hijau tampak mendominasi. Kemudian yang selanjutnya adalah diagram tata sirkulasi jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Tata sirkulasi dibagi menjadi dua, yaitu sirkulasi antar titik dan sirkulasi dalam titik. Sirkulasi dimulai dari penerimaan atau pusat informasi, kemudian ke sumber air Umakayu, kemudian air terjun Yeho, kemudian bendungan Yeh Ayah Hulu, kemudian pemukiman penduduk, kemudian sawah berundak, dan kembali lagi ke area penerimaan. Kemudian yang selanjutnya adalah blok plan jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Blok plan yaitu penggabungan antara tata ruang dan tata sirkulasi
di mana yang terluas adalah zona hilir yang letaknya berdekatan dengan zona penerimaan. Kemudian gambar 4 ini menjelaskan tentang jalur interpretasi wisata alam di Desa Jatiluwih. Sumber mata air yang dijadikan sebagai titik daya tarik wisata yaitu mata air Umakayu yang berada di Dinas Gunung Sari Umakayu. Kemudian terdapat 2 air terjun yang ada di Desa Jatiluwih, yaitu air terjun Kembar dan air terjun Yeho. Kemudian Desa Jatiluwih memiliki 3 bendungan, yaitu Bendungan Yeh Ayah Hulu, Bendungan Jatiluwih, dan Bendungan Umakayu. Kemudian pemukiman penduduk yang akan dijadikan sebagai titik daya tarik wisata berada di Dinas Gunung Sari Kelut. Dan kemudian sawah terasering atau berundak yang berada di Desa Jatiluwih memiliki luas 303 hektar. Pada peta ini, area pelayanan disimbolkan dengan warna ungu, kemudian sumber mata air disimbolkan dengan warna biru, kemudian air terjun disimbolkan dengan warna biru tua, kemudian bendungan disimbolkan dengan warna kuning, kemudian pemukiman penduduk disimbolkan dengan warna coklat tua, dan kemudian sawah berundak disimbolkan dengan warna hijau. Kemudian tabel 1, titik-titik daya tarik wisata, durasi dan aktivitas. Rencana jalur interpretasi ini menjelaskan bagaimana siklus air di Desa Jatiluwih dari sumber mata air, kemudian kegunaannya untuk kegiatan warga desa sehari-hari, dan terakhir untuk area persawahan dan beserta durasinya. Dari data yang sudah diperoleh, terlihat durasi yang paling lama yaitu bendungan dan rumah penduduk. Kemudian yang paling sebentar adalah mata air. Kemudian tabel 2 tentang hubungan daya tarik, fasilitas, dan media interpretasi. Jadi setelah dilakukan pengamatan, maka diperoleh hasil media interpretasi pelayanan personal yang akan disediakan berupa pemandu atau guide dan interpreter. Media interpretasi pelayanan non-personal yang akan disediakan yaitu leaflet. Leaflet akan memberikan informasi mengenai jalur interpretasi dan letak dari titik-titik daya tarik yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: pertama, potensi alam yang dimiliki oleh Desa Jatiluwih berupa sumber mata air, air terjun, bendungan, dan sawah berundak. Kedua, perencanaan lanskap jalur interpretasi merupakan penggabungan dari tata ruang dan tata sirkulasi yang menghasilkan block plan. Kemudian, yang ketiga, tata ruang dibagi menjadi zona hulu, zona tengah, zona hilir, dan zona penerimaan. Tata sirkulasi menggunakan pola sirkulasi loop atau lingkaran. Sirkulasi ini memiliki titik awal dan akhir yang ada di satu titik yang sama. Kemudian yang terakhir, media interpretasi yang akan digunakan yaitu pelayanan personal dan pelayanan non-personal. Saran penulis adalah hasil penelitian berupa rencana jalur interpretasi wisata alam diharapkan dapat menjadi acuan dalam pengembangan pariwisata di Desa Jatiluwih. Juga perlu dilakukannya penelitian lebih lanjut mengenai detail penataan pada setiap titik-titik daya tarik wisata di Desa Jatiluwih dan pembuatan leaflet. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.